Beda nggak suaranya? Iya beda banget. Jauh ya? Apa karena kurang oli kan dia? Oli mah lebih, kalau oli mah banyak. Maksudnya kemarin itu karena olinya nggak supply kali ya? Yang jelas itu, olinya nggak supply. Ini nggak fungsi juga kali ya? Ya, karena mampet. Buang sih, buang ini, buang sana. Membaca dari noken as ini. Lalu kalau di scan ternyata munculnya VVT atau OCV, atau sekarang kemungkinan munculnya di VVT ya. VVT itu yang ini VVT nya atau OCV, oil control valve. Nah, ini fungsinya dia adalah mengontrol oli. Biasanya di sini kalau di scan itu muncul ada kerusakan di VVT ini. Ini bukan berarti dia juga rusak, tapi karena adanya kerak-kerak yang lumpur nih, yang nempel, sehingga dia yang harusnya mengirimkan sinyal ke ECU normal jadi tidak normal. Nah, sensor camshaftnya juga sama, seperti ini keraknya. Jadi dia tidak bisa mengirimkan sinyal dengan sempurna karena adanya kotoran-kotoran ini. Ditambah kalau dari camshaftnya juga yang kotor. Karena ketutup debu atau lumpur-lumpur seperti ini, jadi nggak bisa mengirimkan sinyal dengan sempurna. Jadi bukan dari sensornya yang rusak. Jangan main ganti sensor. Karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar bahwa diganti. Bahkan ada yang mengganti sampai beberapa kali. Itu nggak benar. Nggak perlu diganti. Ditambah lagi kalau misalkan ada yang masalahnya lampu oli menyala. Jangan sampai menyalahkan switch olinya. Switch oli nggak apa-apa itu. Cuman karena kanan oli yang berkurang diakibatkan oleh kerak-kerak yang menumpuk, sehingga si switch itu membaca adanya oli yang kurang. Bukan kurang olinya, tapi tekanannya yang berkurang. Nah, itu dari mana? Itu dari bak oli. Ini adalah oli masuk ke dalam pompa oli yang nanti ada di mobilnya. Melalui dari sini, dan dia ngambilnya dari mana? Dari ya paling dasar ini. Berbeda dengan Avanza ataupun Yaris ya, yang dia mempunyai corong menggantung di tengah-tengah. Tapi untuk Sigra Kalia ini dia mengambil dari bagian dasar, yang dimana dasar ini adalah tempat kerak berkumpul. Jadi kalau ini diambil ke atas melalui jalur ini, bisa dibayangkan keraknya sampai kayak gimana di pompa olinya. Makanya debit oli yang naik ke atas itu berkurang. Nah, itu yang membaca dari switch oli. Jadi switch oli itu jangan disalahkan. Lanjut ke bagian bawah. Seperti ini penampakan kotorannya.
Ini kalau dibiarkan terus-terusan, yang akan kalah adalah metal-metal jalan dan metal-metal duduk. Itu lama-lama akan aus. Setelah aus, ya resiko selanjutnya adalah bunyi, yang dimana metal itu sebenarnya udah longgar. Untuk mobil ini sendiri ditambah di sini seal as belakang, karena dia ada rembes di bagian tengah-tengah mobil sekali, di tengah-tengah antara transmisi dan mesin, di tengah-tengahnya ada rembes. Itu pasti dari sini yang bocor. Seal inilah penyebabnya. Ini adalah seal as belakang, rembes, bikin rembes oli. Ini udah nggak karuan bentuknya, udah lama ini. Di mobil ini kebetulan juga kilometernya sudah mencapai 180.000 km. Memang rata-rata di 180.000 sampai di 200.000 km. Nah, ini input masuk ke pompa oli. Ada 2 lubang. Ya. Jadi ngambilnya dari yang tempat dasar tadi, dimasukkan ke pompa oli ini. Makanya suka berkedip-kedip untuk Sigra Calya itu karena tekanannya berkurang. Coba sambil digas sedikit, pasti dia akan hilang. Tapi begitu dilepas gas, akan kedip-kedip lagi. Yaitu karena itu, pompa oli ini. Oke. Ini nanti akan dibersihkan. Apakah bisa 100% bersih atau 100% kembali normal? Yang jelas tidak. Karena ini hanya melakukan pembersihan aja. Kalau mau benar-benar bersih dan bagus hasilnya, minimal turun mesin separuh, sehingga head silinder ini diangkat dan dibersihkan. Tentu saja gear sprocket atau gear VVT-nya juga ini bisa dibersihkan sekalian. Tentu dengan harga atau biaya yang lebih mahal, karena dengan banyaknya part yang dibuka akan menyebabkan juga part yang diganti. Selain itu juga ongkosnya lebih mahal. Kalau mau benar-benar bagus, itu adalah dengan diturun mesin total, sebutnya overhaul. Itu baru benar-benar. Tapi dengan cara ini cukup membantu atau meminimalisir. Saya udah beberapa kali membuat atau mengerjakan seperti ini, sampai sekarang sih belum ada yang komplain ya. Mudah-mudahan sih jangan ada komplain, cukup gitu ya. Namun untuk masalah penyebabnya, saya udah pernah bahas juga di video yang lain. Banyak sih penyebabnya, bisa karena oli itu palsu, atau oli itu terlalu kental, atau juga karena sering telat ganti oli. Ada yang bilang sampai 10.000 km, jangan. Ada yang bilang saya biasa pakai 1040, jangan. Standarnya Sigra ini menggunakan oli yang sangat encer. Saya pakai oli yang ini 020. Ini sangat encer sekali, karena untuk mencukupi kebutuhan dual VVT dengan lubang-lubang oli yang kecil, ditambah dia kan untuk klepnya juga menggunakan adjuster, jadi bukan di setel klepnya tapi menggunakan adjuster. Jadi diperlukan oli-oli yang encer supaya lebih cepat masuk, sehingga nggak menimbulkan suara. 5.000 ganti udah bagus, standar lah, nggak usah sampai 10.000. Apalagi ya, udah itu aja, karena selebihnya sudah pernah saya buat di video-video yang lain. Bisa cek di video yang lainnya, di channel ini juga ada banyak saya buat tentang mengenai masalah Sigra dan Calya itu. Oke,
Jadi ini setelah dilakukan pembersihan, ada sedikit yang jadi masalah di Daihatsu Sigra ini. Bukan sedikit ya, ini udah lama, nggak tahu kapan mau diperbaiki ya. Yang jadi pertanyaan tuh kenapa untuk oli masuk itu nggak seperti mobil-mobil yang lama seperti Avanza ataupun Yaris kan menggunakan filter model corong yang digantung gitu ya. Ini kan adanya di dasar banget, di sini letaknya. Dari sini dia masuk ke sini, keluar di lubang ini yang tersambung dengan pompa oli, ya kan? Sedangkan di sini itu adalah bagian paling dasar, bagian paling bawah yang dimana kalaupun ada kerak atau kotoran pasti di sini berkumpulnya. Sedangkan di sini pintu masuk oli untuk naik ke atas dipompa dengan pompa oli. Ini kan masalah sebenarnya. Sedangkan mobil ini nggak bisa pakai oli kental dan nggak bisa telat ganti oli, apalagi dikasih oli palsu. Termasuk ringkih, sebentar-sebentar dia udah harus buka karter untuk membersihkan. Sedangkan untuk membuka karter juga ribet. Di Daihatsu Sigra ataupun Toyota Calya, kenapa harus menurunkan transmisi? Karena dia mentok kalau nggak diturunkan transmisinya, ya kan? Sedangkan di Matic-nya lebih masalah lagi. Di Matic-nya kan ada flywheel roda gila bertemu dengan torque atau bolu ini, bolu Matic ini ya. Nah, kenapa bautnya ini nggak ada jalan untuk ngebuka? Oke lah, kita ambil contoh seperti Honda ya. Honda itu kan di bagian bawah sini ada covernya ya. Di sini ada cover, bisa dibuka, lalu kita bisa ngebuka baut-baut dari torque-nya itu atau baut-baut roda gilanya dengan sedikit bukaan aja cukup lah untuk membuka, memisahkan antara bolu dengan roda gilanya. Dan di mobil ini nggak bisa loh, mobil ini jadi satu, nggak ada jalan. Dari mana gitu, gimana kita memasangnya? Kalau ini dipasang dulu bisa ya, dengan jalan yang sempit di sebelah sini itu kita bisa pasang ke roda gilanya atau flywheelnya. Tetapi pemasangnya kan jadi repot, karena berarti si bolu ini harus nempel terus di flywheelnya sana dan transmisi baru bisa naik. Sangat repot. Itu kenapa ya Daihatsu membuat mobil seperti ini ataupun Toyota. Semoga ada pertimbangan atau penjelasannya nanti dari Daihatsu atau perbaikan seperti Yaris lah. Karena untuk mengatasi mobil ini ya, seringnya kerak yang berlumpur ini udah sedikit dibersihkan ya, walaupun nggak dibersihkan total. Nah di sini nggak bisa bersih semua, kecuali dia mau turun mesin atau turun mesin separuh. Di sini juga udah bersih, nanti ditampilkan di layar yang sebelum dibersihkan ya. Ini juga udah dibersihkan. Harusnya kan bisa seperti Yaris. Yaris itu sama, dia gampang berkerak atau gampang berlumpur. Tapi kalau untuk di Yaris kan di sini bisa ada covernya. Ada satu karter kecil yang bisa dibuka, yang sekedar untuk membersihkannya. Di sini nggak bisa. Segini. Kalau paksa turun, yang biasa bermasalah itu di bagian sininya. Ini pasti mentok di sini sama transmisi. Itu yang jadi pertanyaan untuk Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Oke, lanjut, kita akan pasang dulu. Ini loh yang saya maksud, yang saya tujukan ke Daihatsu, komplain yang saya maksud tuh ini. Ini salah satunya maksudnya, karena masih banyak lagi. Jadi bolu ini kalau di Honda ya biasanya
Ini bisa ditempelin langsung di transmisi, ya kan? Sini nempelnya di transmisi ini, plug, gitu kan? Setelah itu, untuk memasang bolu ini sama gear ini biasanya di sini tuh ada sedikit lubang lah, nggak usah gede-gede. Yang penting saya bisa menjangkau satu baut-baut yang ini aja nih. Ya, ini salah satunya. Jadi ada beberapa baut. Ini baut-bautnya, itu kan di sini. Jadi saya bisa dari sini. Kalau begini, ya di sini aja masangnya udah ribet. Satu. Yang kedua, kalau bolu ini nempel, masang transmisinya makin ribet. Ruangannya sempit, bos. Aduh, kacau. Lanjut. Nah, kenapa? Untuk mobil ini nggak bisa turun bak tanpa melalui turun dari transmisinya, karena ini lihat aja sangat sempit, pasti mentok, turunnya pasti mentok. Saya juga belum nyoba sih untuk di Matic, apa emang bisa. Begini sih nggak mungkin, kalau di manual jelas nggak mungkin kalau untuk yang manual. Sigra. Jadi untuk melepas bolu converter ini sangat sulit dan aneh. Jadi untuk melepasnya itu dari starter, lubang starter di atas sini ya. Nah, dari sini. Oke. Dari lubang ini untuk melepaskan bolu konverternya. Ya. Ya. Jauh lebih mudah daripada Honda, kan dia di sini. Sigra ini aduh parah, tidak diperhatikan after salesnya, servisnya, sumpah sangat sulit. Kita mau buka bak oli untuk membersihkan kerak harus membuka transmisi. Kita mau buka transmisi, bolu konverternya kita harus lepas dulu, adanya di sana. Sangat-sangat sulit. Aduh, parah. Oke, akhirnya udah selesai. Suaranya jadi jauh lebih halus dari sebelumnya. Lebih baik, jauh lebih baik suaranya, lebih halus, idle, nggak ada indikator-indikator yang aneh yang menyala. Normal semua, RPM. Ya, ini untuk yang Matic. Ini Sigra Matic. Ternyata beda dengan yang manual, lebih ribet. Nanti seperti yang sebelumnya, bagian mana aja yang menyulitkan dari Sigra Matic ini? Nggak tahu kenapa dari Daihatsu membuat mobil yang seperti ini, Daihatsu dan Toyotanya. Yang jelas tugas saya sudah selesai, mobil ini jadi kembali halus tanpa ada check engine yang menyala. Ini mah jauh lebih halus. Nanti coba kita tanya ke pemilik mobilnya, sejauh mana puasnya pemilik mobil tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bejo. Jika ada pertanyaan seputar mobil, terutama Sigra Calya, bisa komen di kolom komentar atau langsung ke bengkel dengan cari di Google Map atau di Google biasa, Google Chrome, ketik aja Dian Bejo Auto Care. Terima kasih.